para penumpang. Kereta ini adalah kereta cepat 5233 dari Siaguo menuju Beijing. Note. Xiao Fei, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Aku cuma mimpi buruk. Ini angkat teleponnya. No, don't. Kamu sengaja ya? Enggak. Merah. Lihat. Halo, Ma. Aku sebentar lagi sampai. Ya, Phuket! Kamu cenayang ya. Bisa tahu sebelum terjadi. Selanjutnya apa? Xiao Fei, kenapa wajahmu pucat sekali? Para penumpang, perhatikan, sekarang jam 3 sore. Sel. Penumpang, kereta ini dari Siaguo menuju Beiguo. Mimpi buruk lagi? Tidak, bukan mimpi. Sebelumnya dan sebelumnya lagi, keretanya meledak 2 kali. Hei, jangan. Aku masuk siklus. Xiao Fei! Xiao Fei! 2 menit lagi, jam 3. Sisa sekelas. Bukannya aku masih 7 kali? Chris, Bu ikut aku. Xiao Bei, kenapa ini? Bu turun dulu, nanti aku jelaskan. Permisi. Sakit ya? Buru-buru banget nabrak orang gak minta maaf. Maaf. Ya bro. Maaf. Mau ngapain? Maaf. Ya. Berapa lama lagi sampai stasiun? Sekitar 7 menit. Nggak bisa, 7 menit kereta sudah meledak. Tolong laporkan ke masinis, aku mau turun. Ini kereta bukan taksi. Mau turun kapan aja. Aku punya alasan sah masinis. Tunggu, Mau ngapain? itu benda apa? Mau ngepe? Itu apa sih? Penumpang harap perhatian, sekarang jam 3 sore. Maaf, aku sudah nggak tahan lagi. Xiaofei, 你又做噩梦了。 Penumpang sekalian, kereta ini dari Siaguo menuju Beiguo. Jam 4.51, sisa siklus 6 kali. Kereta masih 15 menit sampai stasiun, tapi bom meledak jam 3. Aku sudah terjebak di sini. Gimana? Saya juga sepeda terbuang lagi. Gimana? 香妃，mukamu pucat sekali. Mimpi buruk ya? Ibu yang merepot kamu. Tubuh ibu ini. Kalau bukan karena ibu, kamu sama Xiaoning gak bakal putus. Dengar, napasnya kayak embusan angin menurutku. Wah, jangan sampai itu sama ibumu, lalu ikut aku pindah ke Beiguo. Dulu kamu jatuh ke air. Ibuku menyelamatkanmu sampai kena penyakit begini. Berani-beraninya kamu bilang gitu. Beraninya kamu. Jangan ngomongin aku, gimana? Sekarang dia sakit semua disalahkan ke aku. Kayaknya kamu mau bikin satu keluarga ikut nanggung biaya pengobatan ibumu mimpi. Putus saja. Chris,
Serta Menurutku, lubang tanpa dasar kayak gini. yang penting jaga kesehatan ibu. Aku sudah cari tahu. Profesor Pete di Begua, ahli kanker paru. Penyakit ibu pasti bisa sembuh. Bila kunyit. Bila. Bisa saya bantu? Serahkan barangnya. Apa? Remote controlnya, jangan pura-pura nggak tahu. Remote apa? Dasar mesum lepaskah? Kalau nggak aku lapor polisi. Jangan salahkan aku. Kau lihat. Stop it! Mau apa, ha? Mau apa kamu? Sekarang Prima sudah berani macam-macam di siang bolong. Semuanya kalau kita diam saja, besok preman ini makin berani. Kelihatannya sopan, ternyata brengsek. Orang kayak gini harus ditangkap biar nggak meresahkan. Biarkan aku. Dasar bajingan! Aku, Li Zimu, paling benci sama orang yang aniaya perempuan. Kalau kamu berani sentuh dia lagi, gua hajar lo! Stop it. Tadi Anda sudah mengikuti wanita ini. Diam-diam! Ni orang malah langsung ribut das! Sebenarnya mau apa? Ternyata dari tadi Anda sudah mengincarnya. Memang sudah punya niat jahat. Tinggal 4 menit lagi. Nggak sempat. Kalau bisa minta bantuan mereka semua. Dengar semuanya. Di bus ini ada bom. Dan pelakunya. Dia. Kita harus ambil remote bom dari dia biar selamat. Wah! Jangan bercanda deh. Dia cewek lemah. Mana mungkin melakukan itu? Mana mungkin? Buktinya di tasnya. Bukti ada di tasnya. Kamu dengar sendiri apa yang kamu omongin? Itu trik kotor kalian, para cowok murahan. Gak mau ganggu malah nuduh balik. Menurutku, han masyarakat kayak kamu udah sepantasnya mati. Yang saya tuju sama host double tap那ya. 老子今天就教你做人！ Aku serius. Dia beneran punya remote yang bisa meledakkan seluruh mobil ini. Aku, enggak. Kok kamu bisa nuduh sembarangan? Hentikan pernyataan berbahaya ini sekarang juga, atau saya akan ambil tindakan tegas. Aku. Ada apa ini? Maaf ya, ibu memaksa mau ke sini. Ma, aku nggak apa-apa. Duduk aja dulu. Tolong antar ibu saya kembali. Terima kasih. Hei, jangan pergi. Ibunya aja lagi sakit. Si Hama ini malah bertingkah di luar. Nggak tahu gimana ibu tua ini mendidik anaknya. Pasti udah banyak cewek jadi korban. Ngomong apa sih lo? Ma, jangan dengar omongannya. Istirahat aja, biar aku urus. Nona, apa Anda salah sangka? Anak saya nggak mungkin begitu. Panggil siapa Nona? Pohon nggak bengkok karena akar. Gak heran punya anak kayak gitu. Lo emak juga sampah. Stop it. Mau apa lo? Iya, mau apa? Polisi kereta di sini. Lo mau mukul orang? Lo. Nggak ada waktu. Akarnya ada di dia. Ambil aja remote bomnya. Selesai. Jangan halangi aku. Kau, ini ada apa sih? Gangguin cewek terus, nanti ku patahin kakimu. Udah ku bilang ada bom di bus. Kenapa kalian nggak percaya?
percaya kamu. Mending bilang aja alien lagi serang bumi. Nyines banget. Aku mati-matian mau nyelamatin kalian. Tapi kalian malah pada cari mati. Maksudmu apa sih? Anda mengancam orang lain dan menyebar hoax. Sekarang ikut saya untuk diperiksa. Kamera Ceng-Ceng, tolong jangan bawa Xiaofei pergi. Anakku nggak pernah bohong mungkin. Dia benar mau menolong. Nick! Apa-apa? Jangan bergerak! Aduh, ini. Gak apa-apa kan? Ini, kok kamu tahu? Tapi aku nggak peduli. No, don't! No, don't! Xiaofei. Suheng. Maaf, Nona. Anak saya akhir-akhir ini kurang sehat mentalnya. Para penumpang, kereta ini adalah kereta cepat 5233 dari Xiawu menuju Beibu. Kalau kejadian lagi seperti kemarin, pasti aku dianggap orang gila dan digebukin lagi. Oh ayah, kalau aku ambil remote itu tanpa menarik perhatian orang lain, kan gak masalah. Mau kemana lo? Shh. Aku urus sesuatu, sebentar lagi balik. Iman. Sini, 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 sini. Mau ngapain lo? 李笑，李笑。 Tertawa dingin. No, don't. Xingfei mimpi buruk. Hampir. Sedikit lagi. Xiaofei, ada apa denganmu? 什么？Aku cuma mimpi buruk. Impact kali tinggal 4 siklus lagi. Karena nggak bisa hentiin dia ledakin bom, maka serta buka bom. Aku cuci muka dulu. Kamera Zheng Yu. Komandan Zheng Yu, ada perlu apa? Ada bom di gerbong ini. Bom! Pak, ini kereta internasional. Setiap penumpang diperiksa. Kita sebelum naik. Nggak mungkin ada yang bawa bom masuk. Aku lihat sendiri orang itu taruh bom di dalam gerbong. Kamera itu polisi kereta. Ada lebih dari 300 orang di sini. Aku nggak main-main soal ini. Kamera Ceng-Ceng, waktu mepet. Nggak sempat lagi. Kalau bohong, kamu bisa dipenjara. Aku tahu. Baik. Ayo. Ada yang lapor Anda bawa barang berbahaya. Tolong periksa. Barang berbahaya apa? Apakah kalian sembarangan geledah orang? Remote bom itu ada di tasnya. Remote bom? Omong kosong apa itu? Buka saja tasnya biar kami periksa. Kalau nggak ada, aku langsung berutut minta maaf. Pio, demi keamanan kereta, tolong kerjasama. Ini privasi saya. Apa hak kalian? Stop it! Apa yang kamu lakukan? Maaf ya.
Selesai. Kali ini akhirnya bisa putuskan siklusnya. Enak. Bukan pelakunya. Paman sebenarnya siapa? Pembunuh. Lihat, ini alat pereda stres dari dokter. Aku punya gangguan kecemasan. Setiap tegang harus tekan ini. Mana mungkin ini remote bomb? Tenta! Lari! Cukup, kamu sudah puas. Semua orang ini fitnah wanita. Baik-baik dan bawa bom. Dasar mesum. Nak, kamu pintar ya? Habis main cabul pura-pura gila. Pikir bisa lolos begitu saja. Pasti ada yang salah. Di siklus sebelumnya, bom selalu meledak dari depan. Jadi, bom pasti di sana. Sekarang tinggal cari bom dan jenaka. Semua selesai. 你是说你被炸弹炸过了？ Aku alami siklus waktu. Jadi aku tahu kereta ini ada bom. Siklus waktu? Haha, kamu gila, ya? Percaya padaku. Siklus waktu itu nyata. Pak petugas, aku yakin 100% bom ada di gerbong 1. Siklus waktu ya? Petugas dengar? Orang gila kayak gini bawa aja. Jangan buang-buang waktu kita semua. Aku tahu siklus waktu kedengarannya aneh, tapi mana mungkin aku main-main dengan nyawa orang. Ini tertulis di sini. Masih ada 4 kesempatan. Kamu jangan murahan, Pak Polisi. Anak, ini ngaco. Kayaknya habis pakai barang. Ayo kelihatannya, siklus waktu lagi. Cuy, periksa aja dia. Nggak lihat tulisan di sini. Mana mungkin? Tulisannya jelas besar begini ya. Tenang. Kami akan selidiki sesuai hukum. Sudah kuperingatkan. Kalau tuduhanmu palsu itu membahayakan keamananmu. Sekarang kau resmi ditangkap. Hei Tangguh, petugas. Maksudmu dia sudah lapor ke kamu sebelumnya? Temen-temen ini bikin merinding. Kayaknya dia udah Siap pura-pura gila, biar lepas dari tanggung jawab. Tim minggu的cuek, benar-benar sudah direncanakan. Aku pilih benci, binatangnya. Ganggu cewek. Aku patahkan beberapa tulangmu. Aku ganti nama. Stop it! Xiao Fei. Kalian, ngapain ke rumahnya nak? Papa ini anak ibu. Ayah, ya Pak Chen. Sekarang seluruh gerbong panik karena ulah anak ibu. Saya perlu tahu, apakah dia punya riwayat gangguan jiwa? Tidak, Xiao Wei. Dia nggak gila dia. Ya akhir-akhir ini. Karena masalah saya. Dia terlalu lelah, kondisinya nggak baik. Nenek, bilang Lela aja selesai. Kalau nggak ada riwayat gang. Riwayat jiwa. Berarti dia sengaja membuat orang. Harus dihukum. Semuanya, menurutku hama masyarakat kayak gini harus dilarang ke luar negeri. Biar nggak bikin malu negara kita. Begini saja. Di stasiun berikutnya, stasiun Halir di utara, kalian turun dan ikut pemeriksaan. Kok bisa? Penyakit ibu saya nggak bisa ditunda. Jadwal spesialis Profesor Peter di Amerika cuma berlaku hari. Pura-pura jadi anak. Berbakti 30.000 penonton streamingku. Lihat cumplamu tadi. Lagi pula, ibumu yang sakit-sakitan itu sudah sepantasnya mati. Diam kau brengsek! Behenti, mau apa lo? Pukul orang! Ya! Pak Polisi, saya minta mereka diturunkan sekarang juga. Iya, siapa tahu orang gila ini bisa berbuat apa lagi. Turun. Turun! Turun! Tenang! Ulah anak ibu sudah mengganggu perjalanan kereta. Ini keamanan. Saya harus membawanya sekarang. No, don't. Pak Polisi saya bawa dia pergi. Saya bawa dia pulang.
Xiaofei, Ibu minta maaf sudah membuatmu menanggung beban sebesar ini. Sudah suka. Dan jadi kita utara menjelaskan sama mereka. Ikut ibu pulang. Jangan macam-macam, Xiaofei. Maaf. Saya sadar sekarang. Sekarang bukan cuma kita, seluruh gerbong dalam bahaya. Apalagi yang menakutkan, kita sudah terlambat turun. Sial. Jangan makam. Itu. Kamu nggak apa-apa. Mau ikut masuk penjara juga? Masuk penjara pun aku rela. Aku muak lihat muka sialnya. Sayangnya si kereta ini bakal meledak di stasiun berikutnya. Cik! Nah, ibu mohon, jangan bikin onar. Ikut ibu pulang. Gigimu. Gak apa-apa. Lagi pula kalau gagal kali ini, nanti tumbuh lagi. Nanti Kalau bomnya gak ditemukan, kita semua bakal mati. Ayo ikut aku ke gerbong 1 sekarang juga. Kalau tunggu lagi, waktu kita habis. Xiaofei. Hello, aku mau tanya, apa dasarnya kamu bilang ada bom di gerbong 1? Dasarnya, dia punya dasar kuat. Dia itu pengulang waktu. Waktu? Pengulang? 5 menit lagi, gak bisa nunggu. Kereta beneran bakal meledak. Cepat! Kamera janji jangan tangkap anakku. Demi ibumu, aku tidak akan memborgol. Tapi sekarang, ikut aku pergi dari sini. Xiaofei, ibu tahu kamu sudah capek keliling kota sebulan ini. Dengar kata ibu ikut pulang, jangan bikin repot orang lain. Pio, 5 menit lagi kereta beneran meledak. Diam! Xiaofei! Sebelum ayah meninggal, aku berjanji akan mendidikmu, Dek. Dengan baik, tapi sekarang kau malah penuh kebohongan. Kamu juga gak percaya aku. Xiaofei! Berhenti membuat ulah, ikut ibu pulang. Kereta internasional Xiaofei ini jalur prioritas, keamanannya paling tinggi. Tolong percaya pada kami. Percaya kalian, aku malah mati meledak 5 kali. Entah itu siklus waktu hayalanmu atau akibat obat terlarang. Sampai di sini saja. Kalau tidak, jangan salahkan aku pakai alat pengaman. Comrade Chen, saya punya usul. Melihat situasi ini, bagaimana kalau kita periksa gerbong 1? Siapa tahu benar ada bom? Sobat, kamu nggak apa-apa. Dia gila. Kamu ikut-ikutan? Stasiun tujuan masih jauh. Lihat dia. Sok serius sekali. Kalau benar ada bom di kereta ini, hati saya bakal was-was sepanjang jalan. Mending kita periksa saja. Betul-betul, kata cewek ini benar. Orang gila ini terus ribut, semua jadi risih. Mending periksa sekarang. Semua jadi tenang. Iya, periksa saja nggak apa-apa. Kalau benar ada sesuatu, kita yang bahaya, kan? Gila, benar-benar gila. Bahkan ibu si gila sendiri nggak percaya dia, tapi mereka malah percaya. Makasih. Mohon tenang semuanya. Pemeriksaan ini tugas kami sebagai polisi kereta. Karena kalian semua bersikeras, tentu kami akan kirim petugas. Tidak, aku harus ikut. Xiang Fei. Ini urusan dinas. Orang lain tidak boleh ikut. Comrade Chen, biarkan dia lihat sebentar. Biar tenang lebih baik buat semua. Kalau tidak, dia duduk di sampingku. Kalau dia ribut, aku nggak tahan. Betul. Diam. Ayo! Kalau pemeriksaan kali ini tetap tidak ditemukan apa-apa, kamu harus kembali ke tempat duduk. Aku tahu, kalau kali ini tetap tidak ada bom, aku akan kembali ke tempat duduk dan menunggu penyelidikan. Tidak akan ribet lagi. Semoga kamu tepati janji. Selamat siang para penumpang. Saya polisi kereta ini. Baru saja ada laporan mencurigai seseorang membawa barang berbahaya. Sekarang akan dilakukan pemeriksaan keamanan rutin. Pemeriksaan keamanan kereta internasional ini apa jangan barang berbahaya bisa dibawa masuk. Sialan bang. Ayah,
Demi keamanan bersama, mohon kooperatif untuk diperiksa. Pak! Mau apa? Ini tas saya berisi dokumen rahasia perusahaan. Kalian berhak periksa. Ini hanya pemeriksaan rutin. Kami tidak akan lihat dokumen rahasia Anda. Coba pikir, kalau di kereta ini benar ada bom, bisnis Anda juga nggak bakal jalan, kan? Mohon kooperatif diperiksa. Baik, baik. One time travel, kalau Anda gagal lagi, kali ini saya nggak bisa bantu tutupi Anda. Tidak perlu. Terima kasih atas kerjasamanya. Tinggal beberapa orang terakhir kalau masih tidak ketemu. Kamu pulang saja. Berhenti. Pemeriksaan keamanan, Pak. Tolong buka tas Anda. Ini barang pribadi saya. Anda tidak berhak memeriksa. Jangan. Bomnya ada di tas ini? Mau apa? Mau apa kau? Tas saya nggak ada barang berbahaya. Kalau begitu serahkan biar kami periksa. Itu privasi saya. Kenapa harus saya periksa? Ini soal keselamatan kereta. Kalau kau nggak bersalah, biarkan petugas lihat, kan? Betul, jangan berlama-lama biar semua bisa istirahat. Jangan-jangan tasmu benar-benar berisi barang berbahaya. Makanya nggak mau diperiksa. Ya orang gila, jangan ikut-ikutan. Sudah aku bilang, tasku nggak ada bom. Lihat saja. Akhirnya ketahuan saya. Dan petugas nggak pernah bilang gerbong ini ada. Bom. Periksa. Kembalikan. Serbu. Kembalikan. Cut. Periksa. Serbu. Periksa. Serbu. Periksa. Serbu. Kembalikan. Bomnya kamu sembunyiin di mana? Bom, itu barang berbahaya. Udah aku bilang ini barangku pribadiku. Bukan bom atau benda berbahaya. Kalian percaya omongan orang gila. Terus kamu tahu dari mana ada bom? Ya kan? Aku mengalami putaran waktu. Jadi aku tahu kereta ini akan dibom. Putaran waktu? Orang ini gila ya? Orang lain sih nggak apa. Tapi kamu polisi kereta percaya omongan orang gila? Hah? Dasar. Hebat, jangan-jangan. Semua ini cuma mimpi dia karena ngantuk. No, don't. Mungkin saja. Berarti aku cuma ikut-ikutan ribut dari tadi. Di tempat ini tidak ada bom. Ada penjelasan. Xiaowei cukup. Ibu mohon pulang sama ibu. Yo, dia nggak punya. Bukan berarti yang lain juga nggak. Kalau setelah periksa semua orang dan benar nggak ada bom, aku bakal balik ke tempat dudukku. batu就可以你 warnanya hijau kerajaan. Siap tiba, itu nilainya puluhan ribu kan? Puluhan ribu? Jutaan juga ada. Hak! Batu giok itu barang terbatas. Kau bawa sebanyak ini. Tunjukkan izin dagangnya. Aku ini! Gak bisa tunjukin. Nggak punya izin dagang, ya penyelundup dong. Pantas tadi digenggam erat. Betul. Orang gila! Aku bunuh kamu! Awas! Jangan macam-macam. Lepaskan aku! Si! Lepas! Wah, petugas, lupakan gioknya. Pisau saja bisa dibawa masuk, apalagi bom. Itu kelalaian kami di pemeriksaan. Saya. 吵什么吵？吵什么吵？Gangguin orang tidur aja. Oh, lo di sini juga. Gimana? Akhirnya lo sadar dan ninggalin nenek tua itu. Oh, lo juga di sini. Si
anjing itu nggak bisa berubah dari kebiasaan. Suding, jaga mulut lo! Kenapa? Cepet banget cari gantian. Kak, gua kasih tahu ya. Nenek tua itu gak enak. Kanker paru-paru. Kalau lo sama dia, keluarga itu lubang hitam. Lo ngomong apa? Apa gue salah? Emang nenek tua itu gak kena kanker? Aku nggak takut. Apa katamu? Aku bilang, aku Wen Cincin nggak takut. Kalau Sally mencintai, gunung dan lautan pun bisa diratakan. Gunung dan lautan bisa dia. Nanti kalau lubang hitam keluarga, itu udah nguras semua uang. Lo bakal. Kok sini? Lo lupa gimana ibu gue sakit? Dulu dia lompat ke sungai buat nyelamatin lo, makanya kena penyakit. Berani lo bilang dia beban? Dia rela nyelamatin gue nggak maksa. Hah? Oh, jadi kakak ini ternyata orang yang nggak tahu terima kasih. Jangan buru-buru membantah tante. Demi nyelamatin lo, dia jatuh ke air dan kena kanker paru-paru. Tapi lo tinggalin dia karena penyakit itu. Bukan nggak tahu terima kasih namanya. Kasihan banget tante ini. Udah nyelamatin menantu, gak dapat ucapan terima kasih, malah kena penyakit. Nggak tahu, Budi. Makasih. Perjalanan waktu, Pak. Ini udah kedua kalinya lo berutang sama aku. Kamu gak apa-apa? Gak apa, makasih. Tinggal 3 menit. Petugas, tinggal mereka berdua yang belum diperiksa. Mau kerja samanya. Saya cuma bawa HP periksa aja. Menancu, buka tas yang untuk diperiksa. Konyol! Itu barang pribadi saya! Kenapa harus diperiksa? Kakak ini jangan-jangan bawa barang terlarang ya? Barang terlarang? Lalu, kita gak ada. Saya bilang, kalian gak boleh buka barang pribadi saya tanpa izin. Turun nanti pasti saya lapor. Yuk, tadi pagi ini melaporkan ada yang bawa bom naik kereta. Demi keamanan. Ibunya kena kanker. Dia malah ngaco di sini. Kalian ikut-ikutan ngaco. Kok gak ada sama sekali? Bomnya di mana? Kalau bukan di sini di mana? Soya Sambar bomnya di gerbang 1. Kakak! Saya benar-benar kesambet setan. Percaya omonganmu. Sekarang semua sudah diperiksa. Masih mau ngomong apa lagi? Belum selesai? Maksudmu? Pintu ini terkunci sejam dan tak ada yang keluar. Ketuk pintu pun gak ada respon. Siap. Pasti mati tidak. Ternyata di sini. Aku peringatkan. Jangan cari masalah. Sekarang ikut aku. Kamera Chenyu, apa kau nggak penasaran? Penasaran apa? Pintu ini terkunci sejam. Si kecil terus ketuk pintu, tapi tak ada yang keluar. Apa kau nggak merasa aneh? Maksudmu? Bom di toilet. Nah, salah. Aku nggak akan percaya omong kosongmu lagi. Sekarang ikut aku untuk investigasi. Kamera ada Chengje. Tadi kita sudah sepakat, tinggal sedikit lagi. Pergi. Pak petugas, entah ada bom atau tidak, orang ini dikunci di dalam. Lebih dari sejam. Kalau terjadi apa-apa, demi aturan dan peri kemanusiaan, harus lihat ke dalam. Betul. Ada kunci cadangan di ruang jaga. Aku ambil sekarang, sebelum aku kembali. Kau sebaiknya bersikap baik. Aku panik. Apa kau salah bicara? Lihat bomnya, make him besar. Bom, beneran ada bom. Ya ampun, tolong. Beneran bom juga. Apa mungkin di dunia ini benar-benar ada siklus waktu? Nggak usah lihat, di dalamnya kosong. Kamar mandi cuma bisa dikunci dari dalam. Itu urusan penjahat. Yang harus kita pikirkan adalah Tinggal semenit lebih, gimana dong? hubungi pusat sekarang juga. Minta mereka kirim ahli bom. Kita lakukan penjinakan online. Cuma tinggal 1,5 menit, gak sempat. Sempat atau nggak, kita tetap harus coba.
Coba pikir, aku bisa siklus waktu. Artinya aku bisa coba berkali-kali. Kenapa? Gang tunggu siklus berikutnya. Waktu lebih panjang. Baru Cina kembungnya. Kenapa? Karena aku bisa siklus waktu, tapi kalian gak bisa. Ini yang terakhir bagi kalian. Hidup kalian yang terakhir. Coba pikir kamu Cheng. Kalau kamu aja menyerah, mereka gimana? Ayah, jinakin aja. ikuti perintahku. Ini adalah kabar utama. Periksa itu. Lalu kuat hijau. Jasa susah. Periksa. Potong yang biru atau merah? Tunggu. Aku perlu lihat daya. Tinggal 10 detik. Kenapa belum berhenti? Akhirnya berhenti. Coba lihat. Kamu suka? Perhatian penumpang. Sekarang pukul 3 sore. Pak penjelajah waktu. Panggil aku Yanfei saja. Namaku Wen Qingqing. Panggil Qingqing. Ada perlu? Aku cuma penasaran. Gimana caranya masuk ke putaran waktu bisa? Astaga. Kira-kira kamu beramal. Bisa tahu sebelumnya. Gadis ini kok suka hal aneh begini? Bom sudah dinonaktifkan. Putaran waktu juga bubar. Ini cara mengelabui. Biar gak ditangkap buat diteliti. Sebenarnya aku. Putaran waktu? Maksudnya, saya sekali aku yang tentukan menangkap. Hampir saja. Xiangfei, ada apa? Sepertinya mempunyai dua kareta. Hitung mundur dan panggilan telepon. Hitung mundur sudah bisa kuatasi. Tapi teleponnya gimana? Putaran waktu lumayan menarik. Saya sehat. Aku yang tentukan menangkap. Ada yang terasa aneh. Putaran waktu. Iya, aku cuma bilang putaran waktu di gerbong 12. Jadi pelakunya cuma dari 2 gerbong ini. Kak, kamu nggak apa-apa. Waktu itu, di gerbong 1 nggak ada yang telepon. Berarti, pelakunya dari gerbong 2. Xiao Fei. Kok kamu berdarah? Enggak, apa? Aku cuma kurang tidur, panas dalam. Enggak apa. Monyet. Cincin, tolong jaga ibuku. Hah? Kok kamu tahu aku? Kumapelen-pelen? Mati di dalam ya? Ada apa? Kamera cek kebetulan sekali. Orang ini di dalam 1 jam. Gue masih perlu buang air besar. Kau yakin di sini? Entah ada bom atau tidak. Dia dalam sudah terkunci sejam tanpa suara. Bisa jadi penumpang. Kenapa-napa? Setidaknya kita harus periksa. Baik. Itu. Diam, kalau penjahat tahu kita sedang membongkar bom, ia akan mendapatkannya lebih awal. Kita semua mati. Sungguh, ada. Kau pikir aku bercanda?
Boleh aku ke toilet dulu? Tidak! Tidak, ini harus dijaga seperti semula. Kalian ngapain? Jangan berada di sini sedang membongkar bom. Jalan nomor jaga tujukan ke tujukan. Oh, baik. Pusat keamanan! Pusat keamanan! Terima sinyal jawab! Kapei! Untung nggak meledak! Raja. Kau pikir ini main? Weh! Pusat keamanan jawab! Aku mau mati! No! Don't! Kau ngapain sih? Pak Anggrek. Anggrek, saya dengar kuliah Bapak tahun lalu di negeri utara. Saya ingat Bapak bilang bom sesungguhnya ada di dalam hati manusia. Itu selalu saya ingat. Beito, kamu peserta angkatan ketiga kelas riset. Betul, saya ingat Bapak juga memuji saya waktu itu. Kamu dah hentikan pendaraan saya kapan? Ali bom benar. Ada perlu apa, Pak? Di pas ini ada bom. pihak bom. Pak ini kereta internasional. Setiap penumpang diperiksa kereta sebelum naik. Tidak mungkin ada yang bawa bom masuk. Saya tapi kali ini lupa bawa identitas. Tadi saya siung bom tropizer. Artinya ada bom terpasang di sini. Benar. Bagi责任 kalau salah, saya tanggung semua hukumannya. Tuh. Kalau mau menjinakkan bom, harus siap sedia. Bibi, nanti kalau dia tanya, gimana? Anggrek. Saya ingat ahli bom waktu itu namanya Anggrek. Yang penting sekarang jinakan bom. Bom di tanganmu ini saya agak paham. Tunggu sebentar. Potong kabel urutan hijau, ungu, hitam, biru, yang ke-85. Betul. Ternyata hanya kamu dari angkatan ketiga yang paham kuliah saya. Pantas saja, sia-sia. Baik. Hak jelajah waktu. Saya penasaran, gimana kamu masuk ke putaran waktu? Boleh, saya coba. Kamu. Aman kan? Syukurlah. TV-nya aman. HP ini juga alat meledak. Kalau waktunya tiba dan level head bomb tidak meledak, dia akan aktifkan lagi. Gimana dong? Dulu mungkin saya nggak tahu harus gimana. Tapi sekarang, HP cuma bikin bom mulai hitung mundur lagi. Maksudnya, 5 menit lagi bom nggak meledak. Baru aku aktifkan. Maksudnya, sekarang kita punya waktu 10 menit penuh. 10 menit. Mati cepat atau lambat, apa bedanya? Tentu beda. 1分钟的时间, 10 menit, cukup untuk menyelamatkan dia. Kamu tahu siapa dia? Tapi aku tahu di mana dia. Di mana? Gerbang 2. Nanti kita telepon balik nomor di HP itu. Siapa yang bunyi? Dialah pelakunya. Hah? Ayo. Awasi mereka. Aku telepon balik. Pengikut baru, boleh kasih like dan follow ya. Sebentar, aku angkat telepon. Kok kedua-duanya bunyi? Halo? Siapa? Gak ada suara, nggak tahu siapa. Penumpang harap perhatian. Sekarang pukul 3 sore. Itu dia. Hei, ngapain sih? Tolong, ada kau brengsek ganggu
kamu terlibat rencana ledakan kereta. Sekarang kamu ditahan. Ledakan? Mau ngapa sih lo? Aku punya cukup bukti kalau kamu tersangkanya. Tersangka! Gue paling sebel sama cowok kayak lo. Pada nggak punya otak, suka nyusahin cewek. Apalagi lo, muka mesem. Oh, ngerti gue. Teman-teman, mereka ngincar kecantikan host, sengaja jebak gue. Xiao Wei, ada apa? Ma, nggak apa-apa. Cincin, bawa ibu pergi, cepat. Jangan pergi sebelum masalah ini selesai. Gak ada yang boleh pergi. Xiao Fei, ini sebenarnya kenapa? Ma, jangan dengerin omongannya. Dia itu penjahat. Lo yang penjahat, keluarga lo semua penjahat. Bom yang lo pasang sudah kami temukan. Masih mau ngeles? Gimana? Sekarang, buktinya sudah jelas. Lo masih mau pura-pura nggak tahu. Gua sendiri di kereta. Masang bom buat apa? Biar gua meledak, otak lo kejedot pintu ya. Kalau kamu benci hidup dan mau bawa kita semua mati bareng, itu bukan nggak mungkin, kan? Aku benci Haida. Aku ini streamer dengan jutaan pengikut. Hidupku lebih gemilang dari siapapun aku ya. Teman-teman, menurut kalian apa aku kayak orang yang bosan hidup? Mending kamu ikut diperiksa sama jaksa Chen aja. Soalnya dia juga nggak asal ngomong. Gimana sih cewek? Saat gini kita sesama perempuan harus saling bantu. Kok kamu malah belain laki-laki itu? Jangan-jangan kamu tipe istri yang suka menjilat laki-laki? Teman-teman, lihat nih. Satu istri penjilat laki-laki, satu anak mama. Cocok banget mereka berdua. Kalau aku istri tambah penjilat, kamu apa? Aktivis feminis? Kamu. Sudah, aku nggak punya waktu dengar omong kosongmu. Bomnya mau meledak sekarang kamu tersangka. Kalau nggak diperiksa, gimana kami bisa tenang? Aku. Iya, Nona, tolong bantu aja. Iya, bomnya masih hitung mundur. Cepetan. Kalian pada gila ya? Ini bukan aku yang pasang. Masa aku harus ikut diperiksa? Kakak! Tinggal semenit lebih. Hentikan hitung mundur. Sekarang, aku akan usahakan keringanan hukuman. Bom, sudah ku bilang ini bukan aku yang pasang. Kalian semua tuli. Tapi kamu nggak bisa buktikan. Aku bisa. Aku dari naik kereta langsung siaran langsung. Mana sih pasang bom? Teman-teman di live bisa jadi saksi. Kalau masih nggak percaya, tonton tayangan ulang ya. Aku ingat, kamu diam-diam pergi ke gerbong 1 sebentar setelah naik. Jangan-jangan kamu pasang bom waktu itu. Gerbong 1. Bomnya ditemukan di toilet gerbong 1. Teman-teman, aku beneran jijik. Lihat ini. Barusan kita rekam toilet nomor 2. Sekarang lihat toilet gerbong 1. Beda banget kan? Gak nyangka satu kereta aja pelayanannya beda. Nanti aku bikin video bocorin pelayanan beda kereta Syabe. Biar rame. Aku cuma mau ambil beberapa bahan video. Ambil bah! Allah! Menurutku kamu pasang bom! Buktinya jelas. Mau ngomong apa lagi? Kita nggak punya dendam. Kenapa kamu bawa-bawa kami? Tenang dulu. Kalau kamu lepaskan bomnya, apapun kami turuti. Udah ku bilang bukan aku. Kenapa kalian nggak percaya? Kenapa nggak percaya? Tadinya bom sudah kami jinakkan, tapi ada sistem kendali jarak jauh, yaitu HP ini. Kalau penjahatnya telepon nomor ini, bomnya mulai hitung mundur lagi. Kamu barusan telepon nomor itu, bikin bom mulai lagi. Berani nggak ngaku? Jangan buang waktu dengannya. Nggak ada waktu, lepaskan bomnya cepat. Bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Sungguh bukan aku. Ada yang ngasih aku 10 roket biar aku telepon nomor itu. Aktor sejati. Santai aja.
Xiaofei, kenapa kamu begini? Kok banyak darah begini? Jangan mendongak, tekan batang hidung. Xiaofei, ada apa ini? Kamu sakit apa? Cepat bilang sama ibu. Xiaofei, kok kamu berdarah? Tante khawatir sama kamu. Tolong bicara. Aku nggak apa-apa. Aku cuma lagi panas dalam. Xiaofei, panas dalam bisa sampai berdarah sebanyak ini. Lihat bajunya, senpai. Tante, bagaimana kalau aku bawa dia ke wastafel bersihin? Sebentar lagi balik. Baik, Nona. Terima kasih. Iya. Apakah penyakit ibumu parah? Kanker paru-paru di Amerika kali ini. Untuk berobat ke Profesor Peter. Profesor Peter. Demi kekuatan, panas kamu 9 sikl. Makin sering siklusnya, makin kuat efek sampingnya. Kalau nggak cepat cari pelaku aslinya. Bisa jadi, aku nggak mau mati di dalam siklus ini. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, gula darah rendah. Aduh, kamu kenapa? Bangga. Akhirnya kamu sadar. Nggak apa-apa. Jam berapa sekarang? Sekarang jam 2.53. Kenapa? Masih sempat. Kamu kayaknya peduli banget sama waktu. Enggak, aku cuma takut. Kelewatan stasiun. Kita pulang aja. Nanti mama khawatir. Jajak pelakunya putus lagi. Daripada begini, mending aku korbankan diri. Kereta sampai jam 3:06. Aku bongkar bom tanpa menarik perhatian. Begitu berhenti, aku bisa bawa bom pergi. Nggak bisa. Cara itu nggak akan jauh dan stasiun masih banyak orang. Atau setelah bom dibongkar, aku cari cara turun dulu. No, don't. Kalau begitu penumpang di kereta 都是死局。Sudahlah. Xiaofei, kalau capek tidur aja. Mama jagain kamu. Xiaofei, nanti mama selesai ajak kamu ke KFC. Gak bisa. Mama masih di kereta, penyakitnya belum sembuh. Kita gak boleh menyerah. Tebakan sebelumnya pasti benar yang tahu soal Cicu berulang cuma penumpang gerbong 1 dan 2. Kalau bukan Mirju Boy itu, siapa lagi? Dia kirim 10 roket biar aku telepon nomor itu. Kempre! Aku Lizimu paling benci playboy yang aniaya perempuan. Lizimu? Linli? Zimu dan Linli digabung jadi Li. Mungkin dia? Sudahlah. Sekarang hentikan hitungan mundur dulu. Cik, tolong jaga ibuku sebentar. Kok kamu tahu namaku? Tadi ngobrol, kayaknya aku juga belum perkenalan diri. Lihat jalan dong. Ya ampun. Maaf ya. Mati di dalam kali. Gue udah gak tahan. Ada apa, bro? Orang bego di dalam udah hampir 1 jam. Diketuk pintu nggak respons. Ada orang di sini. Ke toilet gerbong 2 aja. Iya juga. Gue bego juga. Ngotot buat apa?
Kalau Lizimu pelakunya, ambil HP-nya bisa cegah ledakan. Tapi kalau asal pergi, pasti dihalangi lagi kayak kemarin. Dasar bajingan. Belajar tubuhnya, aku nggak bisa rebut paksa. Kalau begitu, cuma bisa ambil HP-nya pas dia tidur. Teman-teman lihat, ada yang mencuri. Hey, ngapain kamu? Kamu. Ngapain sih? Ah! Brengsek, berani-beraninya nyuri barang gue. Pak polisi! Polisi, ada maling! Berani banget, siang bolong lo berani nyuri di sini. Ada apa, Pak? Pak polisi! Orang ini nyuri HP gue pas gue tidur. Bukan, dia pasang bom di kereta. Biar bomnya nggak meledak. Saya ambil HP-nya dan cari detonator. Pak, hentikan ucapan berbahaya itu sekarang juga. Jangan sembarangan bilang ada bom. Pak polisi, saya tidak menyebar hoax. Lihat semua, bomnya di sini. Kan saya nggak bohong. Pak, saya percaya Anda. Sekarang dengar saya. Bomnya, singkirkan dulu, ya. Sial, buru-buru banget sampai lupa ngomong sama dia. Malah dikira tersangka sekarang. Jangan Anda salah paham. Saya murid ahli bom Unger. Bom ini sudah saya jinakkan, tapi ada alat aktif Yula yang di bomnya. Dan alat itu dikendalikan dari HP-nya. Omong kosong! HP gua nggak ada apa-apa! Buktikan ke semua orang. Aku! Gimana caranya buktiin? Lihat alat aktif ulang bomnya adalah HP ini. Dan di HP ini cuma ada satu nomor. Begitu saya hubungi nomor ini, kita tahu siapa penjahatnya. Ada apa ini? Apa dia benar-benar pelaku bom? Mukanya sangar, emang gak kelihatan orang baik. Ya ampun semuanya. Laki-laki brengsek ini ternyata beneran penjahat. Ini serem banget. Aku satu gerbong sama penjahat. Gimana? Bakti kuat. Mau ngelak lagi. Pak, tolong ikuti pemeriksaan. Tunggu! Lihat dulu ini telepon dari siapa? Halo? Lo? Selamat siang, kami dari kepolisian Jambi. Kami menemukan satu Anda di bangkai transaksi besar di luar negeri. Anda beli apa? Iya, aku beli 10.000 gajah di Korea Utara. Bodoh! Ini gimana sih? Siapa sebenarnya penipunya? Tanya. Aku tak. Pasti kamu pasang pelindung di HP. Kalau HP ini nelpon balik ke kamu, otomatis berubah jadi panggilan AI penipu. Gitu. Jadi kamu bisa bebas dari tuduhan, kan? Maka, lo kebanyakan nonton film ya? Baik, kalau kamu yakin gak bersalah, serahkan HP-nya biar aku periksa. Kalau nggak ada apa-apa, aku akan berlutut minta maaf di depan umum. Nggak bisa! Ini gimana sih? Seenak yang mau periksa, apa hak lo? Hak dia, berdosa ya? Aku tak banyak aku. Kita nggak ada masalah. Kenapa lo pura-pura bikin skenario buat jebak aku? Pura-pura bikin skenario? Baik, aku ulangi. Kalau di HP-mu nggak ada apa-apa, aku akan berlutut minta maaf. Kampret lo! Stop it! Tenang! Sekarang memang Anda yang paling dicurigai. Tolong kooperatif. Kalau Anda nggak percaya dia, saya polisi kereta. Bisa kasih hendak ke saya. Polisi kereta juga nggak boleh! Tapi gua ada privasi! Nggak boleh ada yang lihat! Lihat Jelisa Bennett. Kayaknya dia beneran. No, don't. Serahkan HP-mu. Ayah. Serahkan HP! Serahkan HP! Serahkan HP! Serahkan HP! Berani-beraninya kalian! Kalian pikir kalian siapa? Mau ambil paksa? Hah? Nggak berani! Keluarin HP! Apa di dalamnya ada alat peledak? Saya baru saja minta surat perintah elektronik dari PU Sekarang resmi. Tolong kooperatif periksa HP Anda. Baik! Pikir sekali! Aku kooperatif!
berani turun kereta nanti aku gugat lo sampai bangkrut. Dan lo juga gak bakal kerja lagi. Ada apa? Hah? Perlu tuh minta maaf. Stop it! Ini bukan software peledak. Jangan sembarangan, cepat kembalikan HP-ku. Bukti sudah jelas. Masih mau nyeles? Kamera Cahayu. Kembalikan! Kembalikan! Lumpuhku! Aku sudah laporin kalian semua! No! Don't! Gua daftarin kalian! Berhenti. Sini! Lihat! Ini aplikasi penipuan kan? Gua gak bilang! Soalnya gue malu! Kalian maksa terus, ya udah, gue juga gak peduli! Coba lihat baik-baik! Mana bomnya? Hah? Berlutut minta maaf sama gue, lo juga! Turun nanti, gue laporin sampai lo dipecat! Bukan dia. Ternyata bukan dia juga. Pak, ada apa denganmu? Lihat, hitungan mundur bomnya nggak jalan. Kayaknya bukan itu. Masashi. Dia yang pura-pura? 80%. Mas, kok di sini? Qingning. Toh, Yan Fei, kok di sini? Akhirnya lo ninggalin ibu, lo yang sakit-sakitan. Mas, kenapa ke sini? Ada apa? Tiger bom, ada bom. Ali bom, ini lagi cari pelaku. Gue lihat apa bisa bantu. Iya, ahli bom. Kenapa? Dia orang miskin. 2 hari lalu dipecat gara-gara ibunya sakit. Dia bisa bom apa? Lihat, palsu lagi! Jangan-jangan lo psikopat di dia dendam! Pasang bom di kereta, lalu fitnah gue! Mungkin bengket. Lagi pula ibunya kena kanker. Mungkin karena itu dia mau bawa kita semua mati. Xiaofei mana? Ada apa? Iya dia. Nenek, kamu jahat banget. Mau mati sendiri, mau semua orang ikut mati. 心扉，这是怎么回事？Enakmu! Pasang bom di mobil, pura-pura jadi korban, biar aku yang dituduh. Bunuh, orang aja udah keterlaluan, masih main psikopat, benar-benar binatang. Tidak mungkin. Anakku nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Wajah manis hati nggak tahu anakmu kelihatannya polos, tapi di belakang dia benar-benar sih. Xiaoning, kamu 3 tahun bersama anakku. Kamu tahu, anakku nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Ini siapa? Suamiku lupa bilang. Dia itu mantan pacar yang pernah aku ceritakan seorang miskin. Miskin sampai nggak punya uang buat biaya pemakaman sendiri. Cepat bujuk dia untuk membongkar bomnya. Yang lain tidak bersalah. Kamu yang paling baik, Radwin. Dengar, cepat bongkar bomnya. Jangan bikin malu orang Xiaoguo di sini. Siapa dia? Lupa, perkenalkan. Ini tunanganku, orang Beiguo, Aodun. Aku akan segera menikah dengannya. Nanti aku pakai nama marganya, panggil aku Ning. Li. Apa? Kamu baru aktor sejati. Junia, kukira kau cuma mater. Nggak nyangka hatimu sekejam itu. Cepat matikan bomnya. Kamu gila ya? Asal tuh nggak ada. Buat apa aku pasang? Oh, aku susah kayak Carrie Priya sebaik ini mau nikmati hideout. Nikmati hideout? Masih bisa nikmati hideout? Orang lain mungkin nggak tahu. Tapi sebagai mantanmu, aku paling kenal kamu. Beberapa bulan lalu, dia kena HIV karena bejat tiap hari minum banyak obat. Jangan kira aku nggak tahu kamu curi kartu kreditku. Apa? HIV? Serius? Kenapa kamu nggak bilang? Ini suamiku dengerin aku dulu. Kalau gitu masuk akal semua. Yang benar-benar ingin balas dendam ke masyarakat adalah kamu.
Karena hidupmu tinggal sedikit, makanya kamu pasang bom waktu di mobil. Bisa semua penumpang mati bareng kamu. Perempuan hina, berani tipu aku. Turun nanti aku langsung tes. Pernikahan kita, beto. Sudah begini. Cepat sadar, matikan bomnya. Aku janji, turun nanti aku carikan dokter, biar kamu jalani hidup dengan baik. Robert, penyakitku ini gak ada obatnya. Siap! Kalian semua! Ini aku! Kalian semua mati saja. Aku gak punya obat ini. Jangan bertindak bodoh! Kalau Xuning benar-benar penjahat, dia tinggal telepon untukmu, lewat waktunya. Tadi dia kayak gak tahu cara menyalakannya. Aku salah apa sih? Aku cuma mau cari orang yang ku cintai. Sampai ketemu, aku pikir akhirnya bisa menikah karena cinta. Kenapa? Tapi kenapa hari ini aku harus bertemu kalian? Terutama kamu, kamu hancurin aku. Suamiku, aku benar-benar sadar. Mana mungkin aku bohong? Aku kebego cuma untuk menikah denganmu. Maaf, sayang. Tadi aku terlalu emosi. Tenang, penyakit akan diobati sampai hati. Ada apa? Xuning di sini dia sama sekali nggak telepon. Siapa yang nggak tahu? No, don't. Tanya kalian, siapa yang bom? Sekarang juga matikan bom. Waktunya hampir habis. Kakak ini bicara sampai menangis. Pasti benar. Berarti kamu yang sinting ini bohong. Sebenarnya kamu mau apa sih? Kamu siapa sebenarnya? Meskipun tunanganku salah, kamu nggak bisa nuduh dia pemasang bom. Ternyata kamu lapor polisi. Jangan terus salah. Putar-putar terus. Ternyata dari tadi kamu yang sandiwara sendiri. Aku peringatkan, matikan bom sekarang juga. Tapi kau tidak tahu. Apa kau? Atau kamu? Yan Fei. Xiaofei, kenapa kamu begini? Kok muntah darah sebanyak ini? Mas, kamu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku cuma kepanasan dalam. Kepanasan dalam? Mana mungkin kamu cuma kepanasan dalam? Kamu, ibu panggilkan dokter. Istirahatlah. Masih belum bisa pastikan siapa pelakunya. Meski semua sudah dilakukan, tetap saja tak bisa ubah akhirnya. Kamu baik-baik aja. Tante agak khawatir sama kamu. Jadi minta aku lihatin kamu. Sisa satu siklus lagi. Cincin gadis baik bisa dipercaya untuk merawat ibu. Siklus berikutnya, aku bisa buat mereka turun, lalu bawa bom ke belakang bus. Begitu, mungkin bisa selamatkan mereka. Tolong, sekali lagi. Kamu siapa? Kok tahu namaku? Siapa kamu? Kok tahu namaku? Lie Qingqing, aku seorang pengulang waktu. Pengulang waktu? Kayak di film gitu. Terus gimana cara buktinya? Kamu ini Steven. Kalau orang lain pasti nggak percaya atau nganggap aku orang gila. Tapi kamu malah minta bakti. Hei, jatuh, berhenti, angkat telepon. Maksudnya, kamu beneran pengulang waktu? Selanjutnya, semua udah kujelaskan. Ada yang kurang jelas. Kalau gitu, kamu tinggal 2 kesempatan lagi. Beto, kalau kali ini aku masih gagal cari pelakunya. Lain kali, aku harap kamu bawa ibuku pergi. Akan kasih kalian cukup waktu buat kamu.
kamu pilih aku, pasti ada pertimbanganmu. Kalau aku nolak, lain kali kamu pasti nggak cari aku lagi. Kamu yang kembang ngomongnya. Karena ibuku kusirkan padamu sebagai imbalannya. Imbalan apa? Aku tahu kamu penasaran sama dunia misteri. Pasti belum pernah lihat bom kan? Sebagai imbalan. Bongkar bom sekali, gimana? Serius? Film selesai, cepat keluar. Bro, kalau toiletnya ada orang, mending ke toilet gerbong 2 aja. Peter, Lee, kamu emang pintar. Bom, beneran bom? Kamu bisa jinakin? Bodoh, kalau nggak bisa, buat apa aku ajak kamu ke sini? Dunia ini memang aneh. Nggak nyangka, hari ini aku bisa alami putaran waktu dan menjinakkan bom. Iya, siapa sangka? Oh ayah, udah berkali-kali putaran. Aku belum perkenalkan diri. Hari ini sebagai gantinya, namaku Wan. Dan Fei yang tegas, Fei yang wajar. Ayah aku kasih nama Fei, biar aku jadi orang terkenal. Wah, ayahmu memang berpendidikan. Berbeda dengan ayahku waktu kasih nama, dia ambil satu huruf Jing dari namaku dan ibuku. Makanya namaku Qing Jing. Berarti ayahmu sayang banget sama ibumu, sampai kasih kamu nama itu. Nanti setelah aku pakai nama suami, kalian panggil aku Ning Li. Kamu siapa sebenarnya? Meskipun tunanganku sakit, kamu nggak bisa fitnah dia jadi pelaku bom. Ning Li, Yishuni. Oh, kamu. Ada apa? Ayo, aku mau buktiin sesuatu. Kamu sudah temukan tersangka. Kurang lebih. Lihat, aku mengalami putaran waktu. Jadi aku tahu kereta ini akan dibom. Kamu gila ya? Percaya aku, putaran waktu itu nyata. Putaran waktu, orang ini gila. Putaran waktu, lumayan menarik. Sayang sekali aku yang tentukan pemenangnya. Semua lihat alat riset bom ini adalah ponsel ini, dan di dalamnya cuma satu nomor. Begitu aku hubungi nomor ini, aku tahu siapa pelakunya. Kau menjebak. Apa itu kamu? Kamu atau kamu? Yan Fei. Ada apa-apa? Barangmu, kembalikan. Kamu, jangan tertipu. Kau pelaku bomnya. Ternyata kau sudah mau senyap dari awal. Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Jangan pura-pura. Ku cuma penasaran, kenapa kau harus meledakkan kereta ini? Ada kau dan istrimu di sini. Nggak ada alasan. Aku cuma mau bikin rencana kriminal yang sempurna. Zaman ini, nggak ada rencana yang sempurna. Tapi akhirnya aku punya satu. Meledakkan kereta. Tapi kalau kereta meledak, kau juga ikut mati kan? Justru karena itu, maka rencana kriminal yang sempurna. Begitu aku mati, polisi nggak akan pernah tahu siapa pelakunya. Aku mati, rencanaku berhasil.
Dasar orang gila. Gila! Manusia seperti kereta di rel ini berulang terus, mengulangi takdir. Aku nggak terima. Rizky harus memberi tanda seru pada takdir membosankan ini. Tapi aku bersyukur. Apa maksudmu? Aku bersyukur punya kemampuan ini. Aku juga bersyukur nggak akan punya kesempatan lagi. Aku nggak tahu kau bersyukur apa. Tapi pasti kau terlalu cepat senang. Ini asuransi terakhir yang aku pasang. Untuk menjaga hal tak terduga. Sekarang kau masih sadar. Bagus. Dapat info berguna lagi. Cincin. Ningka, aku percaya padamu. Bukannya masih ada satu kesempatan? Kalau diulang lagi, gimana caranya aku bisa jadi teman? Nggak usah lakukan apa-apa. Tetap misterius saja. Aku mengerti. Mereka sama sekali nggak takut apa masih ada rencana cadangan? Tidak mungkin. Pasti meledak kalian. Maksud kalian apa? Benar-benar gila. Kalian berdua cuma hidup dalam khayalan. Yang ini. 小飞， Terakhir kali. Kakak, kamu nggak apa-apa? Kau tolong jaga ibuku. Penumpang, Anda. Pihak polisi ada bom di kereta. Bom. Pak, ini kereta internasional. Semua penumpang diperiksa sebelum masuk. Saya tahu. Saya mahasiswa angker di China. Saya lihat penjahat pasang bom di gerbong. Cui, benarkah? Kalau nggak percaya, saya bisa telepon buktikan. Profesor, saya ngiri da angkatan 3 Anda. Saya baru cium bau nitroglycerin di gerbong. Tolong bilang ke pihak polisi, apa artinya itu? Nitroglycerin? Itu bahan baku bom. Mengerti. Silakan tunjuk jalan. Kami tangani sekarang juga. Pak Wan. Tuh. Bukan dia, pelakunya. Ada bom di kereta. Kami butuh bantuanmu. Aku? Kawan, kerja sama sipil militer padamu kekar. Pasti nggak akan menolak kan? Lawson. Pelaku kriminal Orton punya 2 alat peledak. Satu di ponsel, satu di jam tangan. Kita harus rebut keduanya sebelum dia sadar. Baik. Ayo. Polisi kereta itu pegawai negeri. Ada hal yang kurang pantas. Berani-beraninya kamu ganggu perempuan. Cari mati ya? Hei, kenapa kamu pukul orang? Santai, aku cuma mau kasih pelajaran. Biar dia belajar hormati orang. Kamu nggak jelas. Perampokan! Di siang bolong, perampokan! Ada apa? Kejadian apa? Sobat, di kereta bawah utara ada perampokan. Seru banget. Hei, kembalikan ponselku. Satu rebut ponsel, satu rebut jam tangan. Apa semua orang Syagwa sebodoh itu? Turun nanti, aku akan lapor ke kedutaan besar. Maaf, dia kau tak akan punya kesempatan itu. Fe, apa sih kamu? Bu. Xiaofei, ada apa ini? Nenek tua, kamu yang suruh anakmu bawa orang hajar suamiku ya? Xiaofei, ini kenapa? Dia ngomong apa? 不jangan dengar omongannya.
Suaminya itu teroris. Dia pasang bom di kereta. Aku tidak. Tak. Nanti setelah turun polisi selidiki. Baru tahu kamu bersalah atau tidak. Mana mungkin? Kok kamu tahu semua ini? Kamu nggak perlu paham. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku tidak terima! No! Don't! Bawa pergi. Kamera dia, weh. Hari ini berkat kamu. Kalau tidak, kita semua sudah meledak. Itu kewajiban setiap warga negara. Kita ke rumah sakit. Baik. Akhir-akhir ini makannya lumayan. Kondisi mentalnya juga baik. Ya. Setelah perawatan beberapa waktu ini, kondisi ibumu mulai membaik. Sekarang, bukan tidak mungkin sembuh. Benar bisa sembuh? Kalau rutin dirawat, kemungkinannya besar. Bagus dong. Kalau ada apa-apa, datang lagi. Terima kasih, Dok. Aku antar. Pasien harus banyak istirahat. Sayang. Waktu itu dia tahu dari mana ada bom di kereta. Terus, dia tahu dari mana nama saya. Mungkin gak masuk akal. Tanya saja langsung padanya. Ini. Halo. Kenalan. Halo. Nona Deng.